Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi atau tutorial cara mengolah atau cara membuat bahan ice pick menjadi ice pick yang siap untuk kita gunakan. Untuk bahannya sendiri kali ini saya akan menggunakan merek dari Freeze-Gel ya. Ada berbagai macam merek yang bisa teman-teman dapatkan di marketplace, tentunya dengan harga yang beragam ya. Untuk Freeze-Gel sendiri seperti yang dicantumkan di deskripsi produknya, untuk pengolahannya itu cukup mudah, yaitu cukup dengan mencampurkan dengan 12 liter air. Produk ini juga sudah lulus atau teruji di laboratorium dan sudah sesuai dengan standar SNI. Di sini juga dituliskan bahwa temperatur ice pack ini bisa mencapai hingga minus 24 derajat Celcius. Untuk kegunaannya sendiri, ice pack ini dapat kita gunakan untuk menjaga produk atau bahan makanan agar tetap dalam keadaan beku. Jadi untuk teman-teman mungkin yang sedang menjalani usaha frozen food, ini sangat-sangat bisa membantu kita, apalagi dalam proses pengiriman produk kita ke customer ya. Baiklah, kita langsung saja pada proses pengolahannya. Yang perlu kita siapkan adalah air sebanyak 12 liter. Saya menggunakan gelas takar ini dan sudah saya siapkan di dalam ember atau wadah yang akan kita gunakan juga untuk mencampurkan bahannya ya. Nah, untuk kemasan dari Freeze-Gelnya seperti ini. Ini kemasannya kita buka dulu. Nah, dalam kemasannya itu seperti ini ya. Ini ada terdiri dari 3 macam campuran bahan. Untuk yang pertama ini ada campuran FA atau bahan FA yang pertama yang berwarna putih. Nah, yang berikutnya ini ada yang namanya bahan FS ya, yang berwarna biru ini. Ya, saya kurang mengerti atau kurang paham kandungan dari tiap-tiap bahannya ini ya. Di sini hanya dituliskan kodenya FA dan FS. Dan yang terakhir ini ada NT granul. Ya, ini bahannya seperti butiran-butiran yang agak lebih kasar ya dibandingkan dengan dua bahan tepung tadi ya, FA dan FS. Untuk bahan pertama yang akan kita campurkan yaitu bahan FA. Ini akan langsung kita tuangkan ke dalam air yang sudah kita siapkan tadi ya. Ini kemasannya kita buka dulu. Langsung saja semuanya kita masukkan ke dalam air. Nah, teman-teman, di sini untuk mengaduknya saya menggunakan mixer cat ya, yang biasa digunakan untuk mencampurkan cat, atau mungkin juga sering digunakan oleh tukang martabak untuk membuat adonan atau mencampurkan adonan ya. Ini suara mixernya lumayan kencang ya teman-teman. Kita aduk terus sampai tercampur dengan rata, ataupun bahannya ini sampai larut ya. Di sini saya agak kesulitan karena airnya ini sampai nyiprat-nyiprat keluar ya teman-teman. Mungkin akan lebih baik kalau kita menggunakan wadah yang lebih besar atau lebih tinggi dari ini agar airnya itu nggak sampai nyiprat keluar ya. Ini sudah mulai terasa airnya sudah mulai mengental teman-teman. Kita lanjut lagi sampai benar-benar larut semua bahan coklatnya. Di sini saya coba menggunakan kecepatan yang lebih tinggi agar bisa tercampur dengan baik.
Getaran dari mixer ini cukup kuat ya teman-teman, saat kita mencoba menggunakan kecepatan yang lebih tinggi. Ini terlihat masih banyak gumpalan-gumpalan dari bahan FA-nya yang belum tercampur secara merata ya, atau belum larut sempurna di air. Ya, kita akan coba lanjut lagi untuk melakukan pemikseran. Di sini saya mencoba menggantinya dengan mixer kecil ya, dengan hand mixer yang biasa kita gunakan di rumah. Karena saya agak kesulitan saat menggunakan mixer yang besar tadi. Nah, ini kita lihat setelah kita menggunakan mixer yang kecil ini, dia lebih cepat untuk larut atau lebih cepat tercampur dengan air ya untuk bahan FA-nya ini. Kita aduk terus sampai bahan FA-nya ini benar-benar larut. Kendalanya menggunakan mixer kecil ini atau hand mixer ini, yaitu terdapat pada gagang mixernya yang agak sulit untuk menjangkau bagian bawahnya ya. Nah, di sini saya membagi bahannya ini menjadi dua bagian untuk memudahkan dalam proses pemikseran. Karena kita menggunakan mixer yang kecil ini agak sulit untuk menjangkau bagian bawahnya, karena gagangnya ini lebih pendek ya daripada mixer yang besar tadi. Seperti yang teman-teman lihat juga di sini, bahan FA-nya ini sudah mulai larut ya, hanya tinggal tersisa sedikit gumpalan-gumpalan kecil. Kita lanjut lagi proses pemikseran menggunakan hand mixer ini. Nah, di sini videonya saya percepat lagi untuk mempersingkat durasi. Setelah beberapa menit seperti yang teman-teman lihat di video ini, bahan FA-nya sudah mulai larut. Setelah itu kita satukan lagi ya bahannya ini ke wadah yang tadi. Ini terlihat sudah sangat kental ya saat bahan FA-nya sudah bercampur atau sudah larut dengan air. Untuk selanjutnya kita akan menambahkan bahan FS ini ke dalam bahan FA yang sudah kita larutkan terlebih dahulu tadi dengan air ya. Langsung saja kita tuang semuanya bahan FS-nya. Setelah itu kita mixer kembali. Saya masih menggunakan hand mixer ini. Saya percepat lagi videonya. Nah, teman-teman, di sini saya kembali menggunakan mixer yang besar
karena ternyata adonannya ini sudah sangat kental sehingga sudah sulit untuk menggunakan hand mixer dan juga sulit untuk menjangkau bagian bawahnya. Ya, ini seperti yang teman-teman lihat sendiri di video ini, banyak sekali bahan dari FS-nya itu yang ternyata masih mengendap di bawah bagian bawah karena tidak mampu dijangkau oleh gagang dari hand mixer. Ya, dengan menggunakan mixer yang besar ini dia akan tercampur dengan lebih baik, dengan lebih merata ya. Ini saking kentalnya embernya ini sampai jalan ya teman-teman. Kita lanjut lagi, kita mixer terus sampai bahannya ini benar-benar larut dan benar-benar tercampur secara merata ya. Ini teman-teman bisa lihat sendiri, semakin larut bahannya dia semakin kental ya. Saat saya mencoba menaikkan speed dari mixer ini, embernya sampai jalan lagi ya. Nah, ini saya rasa sudah cukup untuk proses pengadukannya, walaupun mungkin masih ada gumpalan-gumpalan kecil yang masih belum larut dengan sempurna ya teman-teman. Sebelum lanjut pada proses selanjutnya, kita akan diamkan adonan ini terlebih dahulu selama kurang lebih 6-10 jam ya. Nah, setelah kita diamkan kurang lebih selama 10 jam, teman-teman bisa lihat sendiri hasilnya jadi seperti ini ya. Butiran-butiran yang tadinya belum larut secara merata, ini bisa terlihat seperti di video ini. Ini semuanya sudah larut dan sudah tercampur secara merata. Saya mengaduknya untuk memastikan bahwa sudah tidak ada lagi gumpalan-gumpalan yang tersisa di bagian bawahnya ya. Semuanya sudah larut dan tercampur dengan baik. Untuk proses selanjutnya kita akan mencampurkan bahan yang terakhir, yaitu ente granulnya. Kita tuangkan semuanya ya. Di sini saya sudah tidak menggunakan mixer lagi untuk mencampurkannya. Saya hanya menggunakan pengaduk kayu ini untuk mencampurkan bahan granulnya. Ini kita aduk-aduk terus sampai benar-benar tercampur ya. Teman-teman bisa menggunakan mixer untuk mempercepat proses pengadukannya pada tahap ini. Saya tidak menggunakan mixer lagi karena mixernya sudah tidak ada ya, karena saya pinjam dari teman dan sudah dikembalikan. Sementara untuk menggunakan mixer kecil atau hand mixer ya itu sangat sulit ya prosesnya. Nah, ini sudah cukup tercampur dengan merata setelah beberapa menit saya melakukan pengadukan. Setelah kita pastikan granulnya tercampur secara merata, bahan ini akan kembali kita diamkan selama kurang lebih 2 jam sebelum kita
kemas ya. Nah, setelah kita diamkan kurang lebih 2 jam tadi, ini sudah siap untuk kita kemas atau kita packing ya teman-teman. Untuk pengemasannya sendiri saya buatkan video secara terpisah ya, untuk mempersingkat durasi video ini agar tidak terlalu panjang. Nanti teman-teman bisa cek video saya selanjutnya untuk proses pengemasan ice pack ini. Jangan lupa like dan bagikan video ini jika bermanfaat buat teman-teman. Tinggalkan komen jika ada pertanyaan. Dan jangan lupa subscribe karena saya akan terus berbagi video-video review dan video-video tutorial lainnya. Oke, terima kasih.